karena kita memang sama-sama belajar. Nah, nanti poinnya juga saya selalu katakan kepada yang sering ikut, juga saya katakan, jangan langsung percaya dengan apa yang saya bagikan. Tapi yang saya inginkan adalah sebagai guru ya, adalah Anda kembali lagi. Anda tangkap, tapi jangan langsung ditelan, tapi Anda kunyah dulu. Artinya Anda buka Bible. Setelah dari ini tuh Anda malah jadi penasaran, buka Bible, benar gak sih? Kok beda dengan pemahaman saya? Jadi Anda bandingkan kebenaran yang Anda yakini dengan kebenaran yang saya bagikan. Nah, akhirnya di situ mungkin akan ada menjadi sebuah uh, 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 poin positifnya adalah kita jadi kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan gitu. Ya, dan saya percaya guru yang the best itu bukan siapapun kita manusia, tapi guru yang terbaik adalah Roh Kudus. Jadi berdoalah pada Roh Kudus. Roh Kudus ini yang mana kebenarannya? Ya, karena kebenaran di level mungkin misalnya level SD sama kebenaran di level SMP, SMA, universitas tentu berbeda. Nah, saya juga perhatikan beberapa di sini malah levelnya jauh di atas saya. Jadi saya mohon izin juga apa yang saya bagikan ini ya di level saya gitu ya. Kita tidak tidak ingin mencari apa ya, akhirnya malah jadi konflik, jadi apa, bukan itu ya. Dan nantinya juga ujungnya adalah kita sepakat untuk tidak sepakat aja, kalaupun Anda tidak sepakat begitu. Oke, itu aja. Yuk, saya masuk. Oke. Nah, tentang keselamatan. Apa yang mau saya bagikan? Nah, kan ini pasti selalu saya munculkan jadi pertanyaan. Setiap topik-topik yang saya munculkan, apa sih korelasi dengan panggilan? Ya, perlu diketahui bahwa memang kepala bukan ekor fokusnya adalah pada panggilan, khususnya di dunia kerja. Jadi memang program God in Workplace ini korelasinya adalah adanya panggilan Tuhan kepada kita yang bekerja. Jadi kita bekerja itu sebenarnya bukan cuma ya udah saya kerja cari uang untuk keluarga dan segalanya, tidak. Bahwa ada satu misi di balik dari itu, bahwa Tuhan mau kita menjalankan panggilan kita di dunia kerja. Nah, ada yang dipanggil untuk masuk ke dalam gereja, ya, untuk masuk dalam 5 jawatan misalnya. Nah, itu silakan. Anda boleh masuk ke sana, tapi prosentasenya kecil. Dari survei dikatakan hanya 2%. Berarti kita 98% itu dipanggilnya di dunia kerja. Ya, sadari itu. Kalau mau tahu ya cek di video-video yang sudah diupload di Kepala Bukan Ekor di YouTube ya. Nah, apa korelasinya? Saya mau tarik dulu gitu. Saya mau tarik ke belakang ya. Jadi dasarnya dulu. Kemarin saya sudah sampaikan tentang status ya, minggu lalu nih. Belum saya upload, tapi ini sekarang saya akan bicara tentang 3 hal ini. Jadi bahwa manusia itu ya, kita dapat dari 1 Tesalonika ini dikatakan bahwa manusia itu ternyata terdiri dari 3 gitu. Ya, dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ya. Jadi saya cuma mau ngambil itunya saja ya. Jadi saya mau ngambil bahwa manusia itu ternyata terbagi menjadi 3. Kita bukan cuma satu doang. Nah, yang menarik kan tubuh ya, tubuh adalah flesh, tubuh adalah daging kita gitu kan. Nah, jiwa disitulah letak yang disebut pikiran kita gitu kan, kehendak kita, mungkin emosi kita di sana. Jadi semua yang berhubungan dengan mindset dan segalanya juga di sana. Jadi itulah jiwa. Nah, roh adalah roh. Ya, roh yang intinya, core-nya. Makanya kenapa ini diletakkan di tengah ya. Beberapa hamba Tuhan yang terkenal mengatakan bahwa kita tuh sebenarnya manusia roh gitu kan. Kita di dalamnya, esensi dari manusia adalah rohnya. Nah, oke lah. Tapi intinya 3 ini saya harap teman-teman dapat memahami, dapat setuju. Nah, lalu setelah menyadari ini, saya mau bawa lagi ke belakang ya. Lihat. Saat di kondisi Taman Eden, waktu itu Adam dan Hawa ya, wah itu sedang dalam posisi-posisi yang sangat nikmat, sangat enjoy hubungannya dengan Tuhan. Tuhan Allah juga Allah juga ini dia nih, memang inilah manusia saya ciptakan, memang ini tujuan awalnya gitu. Jadi benar-benar saat itu lagi intim, lagi segala macam.
tiba-tiba adalah si jahat ya. Dan menariknya adalah dia mengatakan, kan Allah bilang boleh makan semuanya kecuali satu ini ya, pohon pengetahuan baik dan jahat ini jangan kau makan karena kau akan mati, itu kata Allah. Tapi menarik apa yang dikatakan oleh si iblis melalui ular ini, bahwa dikatakan kamu nggak akan mati. Itu istilah kata iblis lagi bilang Allah tuh bohong. Gitu ya, bohong itu, malah nanti kamu kalau makan kamu akan jadi seperti Allah, tahu segalanya dan seterusnya gitu kan. Nah ini kan selalu jadi perenungan saya kalau kalau belajar firman tuh, saya orangnya suka nanya gitu ya. Jadi saya nanya, iya ya, realitanya gimana, mati nggak? Kan nggak mati, berarti apakah Allah bohong ataukah iblis yang bohong, yang mana? Ayo, nggak mati loh. Ayo, gimana tuh? Nggak mati. Jadi, ya kembali bagi saya ini satu yang saya perlu cari tahu nih. Kalau saya tuh begitu, saya nggak mau cuma nurut aja apa kata pendeta gitu ya. Nggak mau gitu. Saya bukan hamba Tuhan gitu, tapi saya sedemikian saya pengen tahu Tuhan, karena saya anakmu. Saya suka bercanda begitu. Kalau dipanggil khotbah atau apa, saya bilang saya bukan hamba Tuhan. Dalam arti kata saya bukan pendeta, tapi saya anak Tuhan. Ya, anak itu jauh lebih baik daripada hamba. Oke. Nah, jadi dari perenungan saya, akhirnya saya mendapatkan ini. Lihat deh. Kita setuju bahwa pada saat itu Adam dan Hawa secara tubuh tidak mati. Ya. Jadi tubuhnya tidak mati. Adam masih hidup, masih 800-an tahun kalau nggak salah. Ya, jadi masih hidup sangat lama sekali, ratusan tahun. Nah, gimana dengan jiwa, dengan pikiran, dengan perasaan? Apakah setelah itu Adam Hawa jadi tidak ada lagi punya pemikiran, punya kehendak, punya no. Ya jawabannya pun tidak mati jiwanya. Ya. Nah, kalau bagian tubuh ini terdiri dari 3 dan 2-nya tidak mati, saya simpulkan sederhana saja, berarti kematian itu adalah pada rohnya. Jadi rohnya ini yang mengalami kematian, sedangkan tubuh dan jiwa tidak. Nah, tapi apa korelasinya? Yes, roh adalah esensi inti ya. Makanya kan kita diciptakan dari tanah lalu dihembuskan, roh Allah tuh dihembuskan ke dalam, baru di situ kita hidup. Jadi kematian menurut Allah adalah saat rohnya ini nih, karena memang menurut Allah manusia hidup tuh adalah rohnya. Berarti dia mati saat rohnya mati gitu ya. Nah, rohnya hilang ini saya kan suka cari-cari juga, cari di Google gitu ya, saya browsing. Menarik, ada satu pemahaman, ini pemahaman duniawi sebenarnya. Tapi kata-katanya gini, apa itu mati? Dikatakan adalah pemisahan atau terpisah from the loved one, dari yang mengasihi kita. Kita jadi berpisah. Setelah dia, iya bener ya, kan saat kita mati kita jadi terpisah nih sama, mungkin kita punya saya punya istri, punya anak gitu kan, orang-orang yang mengasihi saya, teman-teman saya semua, saudara saya seiman, sepelayanan dan seterusnya. Itu sangat-sangat menyedihkan ya, kita terpisah gitu. Nah, di dalam konteks rohani saya juga bisa lihat ini arti yang boleh dibilang sama gitu. Kenapa? Karena Allah itu roh. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu memang roh. Makanya kan dibilang kalau kita mau menyembah dalam roh gitu. Nggak bisa. Nah, jadi bukan soal kita misalnya hanya bernyanyi-nyanyi, tepak-tepok gitu, ngikutin WL atau apa. Bukan itu. Ya, tapi roh, dalam roh. Nah, plus ya bahwa kita jadi terpisah dengan yang mengasihi kita. Siapa? Allah. Kita terpisah gitu loh. Wah, itu yang menyebabkan Adam dan Hawa tuh jadi tek gitu, hubungannya tuh tadi yang dari intim tiba-tiba tek, terpisah. Kenapa? Karena rohnya mati gitu.
Jadi ini loh yang menurut saya, ini loh esensi Allah bilang, jangan kau makan itu. Kalau kau makan, kau mati. Nah, oke. Akhirnya dampaknya apa? Yes, selama perjanjian lama loh. Itu lama sekali perjanjian lama itu ya. Roh Kudus itu tidak, roh Allah ya, tidak ada lagi di dalam manusia. Karena tadi sudah di-separate, tadi sudah terpisah. Maka beradanya di luar. Ya kita tahulah kisah-kisahnya, kalau tahu. Ya memang misalnya di perjanjian lama tuh roh Allah datang. Nah, tapi juga ada roh Allah pergi gitu kan ya. Makanya Daud kayaknya ya, Daud bener, dia sempat bahkan bikin nyanyi ya, jangan sampai rohmu meninggalkan aku gitu ya. Dan ya, itu bisa terjadi memang gitu. Jadi roh Allah come and go, dia ada di luar. Nah tapi kan kembali kita kemarin minggu lalu sudah belajar bahwa itu bukan rencana atau desain awalnya Allah terhadap manusia. Makanya kenapa Allah mengutus Yesus. Jadi Yesus datang itu adalah salah satunya ingin mengembalikan kita kepada posisi semula saat Adam dan Hawa sebelum jatuh. Berarti apa? Ingin menghidupkan kita kembali. Ingin menghidupkan roh kita kembali. Ingin roh Allah tidak lagi berada di luar tapi masuk ke dalam. Makanya kita menjadi bait Allah. Wah, ya. Nah, jadi itu misinya. Saya teman-teman, apa yang saya bagikan ini, saya orang yang tertarik dengan big picture. Saya suka gambaran besar, ya. Saya pengen tahu lebih kepada Alkitab ini apa sih isinya secara keseluruhan, ya. Dan apa esensi benang merahnya. Saya lebih tertarik ke sana. Ya, mungkin ada pendeta-pendeta yang memang bukan yang pemikirannya bukan yang besar gitu, akhirnya menyampaikan poin-poin kecil-kecil gitu ya, puzzle-puzzle, yang mana kalau kita nggak tahu gambaran besarnya, berpotensi sekali bahwa ini menjadi kebingungan nantinya ya. Saya sendiri pernah dulu waktu di posisi jadi jemaat gitu ya, saya duduk itu misalnya, saya kan selalu mencatat kalau saya dengar khotbah, saya upayakan duduk paling depan lalu saya catat gitu. Nah, itu bukan itu aja ya, apa yang saya lakukan nih, setelah saya catat di gereja, saya pulang lalu saya buka komputer, lalu saya ketik, saya masukin ke dalam folder-folder. Jadi ada folder iman, ada folder tentang pelayanan, folder tentang keselamatan dan semua-semuanya. Jadi semua saya masukin tuh, khotbah dari siapa dan segalanya, poin-poinnya apa. Itulah saya, itulah kesukaan saya terhadap firman Tuhan. Tapi tahu gak apa yang terjadi? Saya jadi bingung. Kenapa? Karena beda-beda. Bisa topik yang sama dari ayat yang sama. Dua pengajarannya bisa berbeda dari dua orang yang berbeda ya. Bisa beda, bahkan bisa bertentangan. Bahkan saya jadi bingung. Ya, ini yang benar yang mana? Karena saya punya itu, karena saya punya catatannya. Jadi begitu saya compare, mau coba nyambungin puzzle-nya nggak nyambung. Nah itu. Nah saya sukanya, makanya saya pikir big picture dulu saya mesti tahu. Ya, semoga ini teman-teman bisa dapetin juga maknanya. Oke, hingga Yesus datang. Nah, kedatangan Yesus jelas Paulus mendapatkannya nih, bahwa dikatakan di dalam Yesus, dengan oleh karena karya keselamatan Yesus, kita tuh jadi new creation. Nah ini juga satu poin lagi sebenarnya panjangnya ya, adalah begini teman-teman, itulah makna lahir baru. Jadi kekristenan tuh bukan soal kita lahir sebagai Kristen, lahir yang pertama, bukan. Lahir pertama, lalu karena kita bayi, orang tua kita Kristen, kita dikasih Kristen, KTP kita Kristen, kita ke gereja kok tiap minggu, ya kan? Tapi bukan itu. Esensi kekristenan itu bukan itu. Tapi adalah kelahiran yang kedua. Karena ini kita harus new creation ini, kalau enggak kita masih anak Adam. Gitu kan? Kita harus new creation. Kita harus lahir baru. Nah, dikatakan kita nih ciptaan baru, dikatakan di sini begitu. Yang lama udah enggak. Jadi ini bukan
Bukan di poin ini kita bukan transformasi, berubah perlahan-lahan, enggak. Tapi ini bener-bener yang blek, yang lama langsung ganti yang baru plus gitu ya, yang lama hilang gitu. Kira-kira kan gitu. Nah kan jadi menarik. Saya balikin lagi ke dalam konsep roh jiwa tubuh ya. Kalau kita ciptaan yang baru, apakah waktu kita lahir baru tubuh kita jadi dapat tubuh yang baru? Yang gendut jadi kurus, yang mukanya pas-pasan jadi ganteng, jadi cantik gitu? Atau gimana? Jawabannya kan tentu tidak. Tidak ganti baru ini. Nggak ganti baru. Yang ada sebuah proses. Kalau kita pergi ke dokter kecantikan, dirawat, makin atau kita operasi plastik, nanti makin lama berubah pelan-pelan. Jadi ada sebuah proses ya, tapi tidak, bukan sesuatu yang diganti baru. Loh, jiwa gimana? Apakah misalnya kita yang tadinya bodoh terus jadi pintar? Otomatis langsung gitu. Ya, ya intinya ada proses-proses yang kayaknya enggak juga loh. Kehendak kita juga apakah otomatis, ya harus jujur lah ya, kita yang sudah lahir baru apakah udah nggak mikir dosa lagi? Masih lah, harus diakui. Jadi tidak berganti baru juga gitu loh. Nah, jadi kembali lagi dari konsep ini, semua perubahan atau ganti baru itu ya, itu memang ada di dalam roh. Haleluya. Ya, jadi roh kita nih yang diganti baru, benar total baru. Dan menariknya, saya oke. Kalau roh ini udah diganti baru gitu kan. Nah, saya dapetin ini nih, dikatakan bahwa Allah telah mengurapi dan memateraikan seal ya, tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan atau guarantee. Ini satu yang menarik. Jadi gini loh maksudnya. Saat bicara keselamatan ya, sebenarnya kalau dibilang naik ke surga lah, yang naik ke surga tuh tubuh kita enggak, jiwa kita enggak. Makanya kayaknya agak konsepnya, setahu saya, menurut saya jiwa enggak, tubuh enggak. Satu-satunya yang naik atau istilahnya yang ke surga bersama dengan Allah nantinya adalah roh kita gitu. Nah, itulah makna keselamatan. Keselamatan bukan berarti kita di bumi ini terus nggak akan mati. Wah, saya 400 tahun, saya 1000 tahun, saya 6000 tahun. Bukan begitu kan. Keselamatan itu adalah roh kita nih. Ya, roh kita. Nah, menariknya tadi dikatakan bahwa roh kita ini tidak hanya diganti baru, tapi dimasukkan lagi roh Allah. Lalu dimateraikan, disil, istilah disil, vakum, nggak ada bocornya gitu. Kenapa? Karena roh ini harus holy, harus suci ya. Jadi disil, dimateraikan oleh Roh Kudus, dan itu sebagai garansi apa? Garansi semua janji-janjinya, termasuk janji keselamatan, termasuk janji kita ya nantinya kita akan ke surga ya, hidup bersama Bapa. Jadi dan janji-janji lainnya gitu. Jadi memang Roh Kudus ini dia memastikan itu. Kalau nggak ada Roh Kudus, dia itu nggak pasti. Nanti bisa lagi kehilangan lagi. Akhirnya saya jadi ngerti, ada puzzle dikatakan bahwa semua dosa tuh masih oke gitu, masih dimaafkan gitu. Satu yang enggak adalah mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Ya kembali, kalau Roh Kudusnya keluar, ya susah. Kita nggak akan bisa, nggak dapat garansi itu, jaminan keselamatan. Nah, ini bagi teman-teman yang yang ingin tahu pembeda antara kita dengan yang lain ya, dengan agama lain, adalah di sini ya, bahwa kita mengalami kelahiran baru, kita
diinfuse Roh Kudus ke dalam kita, dan itu memateraikan roh kita, ya, sehingga dalam perjalanan mau sehebat apapun hamba Tuhan, pendeta dan segalanya begitu ya, tetap dari tubuh, dari jiwa itu masih tetap kita berdosa. Kita masih tetap melakukan kesalahan, perkataan, perbuatan, semuanya tetap tubuh jiwa. Tapi itu boleh dibilang tidak dilihat Allah. Yang Allah lihat adalah, ya Yesus sudah berhasil membuat kamu lahir baru, rohmu dihidupkan kembali, Roh Kudus ada di dalammu, itu dia. Yang dilihat hanya itu. Ya. Nah, jadi ini esensi bahwa, kalau saya ada Roh Kudus, saya mengalami lahir baru, ada Roh Kudus di dalamnya, berarti saya dijamin keselamatan saya. Menarik. Nah, ini ada ayatnya bagus nih. Dikatakan, roh itu penurut. Jadi roh itu penurut. Udah. Tapi masalah daging itu lemah. Nah, daging kan adanya di tubuh ini ya. Ya. Nah, tubuh berkorelasi dengan jiwa, pikiran kita, apa segala macam gitu. Nah, intinya adalah tubuh itu lemah. Kita kerap kali melakukan kesalahan, melakukan dosa dan segalanya gitu kan. Nah, tapi lihat, roh selain dia penurut, dia juga adalah, lihat nih. Ini Paulus bilang begini, bagus banget dia bilang, makanya hidupmu itu harusnya kan gini, jika kita hidup oleh roh, itu udah confirm tuh. Berarti kita hidup kembali nih, kita jadi hidup karena roh. Udah confirm yang tadi. Nah, sekarang maka kita harusnya hidupnya dipimpin oleh roh. Kenapa? Ya, roh itu penurut soalnya. Dan lagi ada firmannya berkata bahwa ya roh itu adalah firman Tuhan. Jadi istilah kemauan Tuhan itu ada di roh. Nah, berarti kan kita harus dipimpin oleh roh. Tapi kembali, ini kan free will manusia. Mau gak dipimpin roh atau mau dipimpin daging? Ya dipimpin daging belum tentu kita berbuat dosa loh. Ya. Tapi dipimpin daging adalah kita lebih, bisa dibilang kita lebih mempercayai apa kata 5 indera kita. Misalnya, waktu itu dokter bilang saya ada batu ginjal yang besar ukurannya dan harus dioperasi. Itu laporannya saya lihat, dokternya ngomong saya dengar. Ya. Laporan ininya apa tuh? Apa sih namanya? Scan apalah gitu ya, itu ada perinannya, ada batunya gede, dia ukur, ini ukurannya besar, nggak bisa keluar sendiri, ini harus operasi. Itu ada di dalam 5 indera, dan itu ada di dalam daging tadi, flesh. Nah, tapi roh yang adalah firman juga punya versinya sendiri. Versinya adalah oleh bilur-bilurmu kamu sudah sembuh. Nah, kata kuncinya berarti apa? Ada di jiwa. Jiwa nih mau kemana? Mau ikut tubuh atau mau ikut roh? Gitu. Saat itu awal, seminggu pertama, itu saya ikut tubuh. Panik. Wah, sama istri langsung, wah ini mesti operasi. Oke, kita ke Pineng aja lah, langsung urus. Wah, pasportnya habis. Oke, kita perpanjang gini-gini. Pikiran begitu semua segala macam. Tapi terus tak ingat, iya ya, saya harus dipimpin oleh roh. Akhirnya saya bilang, istri, stop. Ya, yuk, saya mau dipimpin oleh roh. Saya mau ikut apa kata roh. Saya nggak mau, ada kebenaran yang lebih benar. Nah, itu tuh. Ada kebenaran yang lebih benar daripada kenyataan. Kenyataan di dunia. Dan yes, saya fight. Akhirnya apa? Ya udah, nggak ada operasi, nggak ada dikeluarkan lewat saat kita buang air kecil gitu ya, enggak juga gitu kan, katanya kalau keluar tuh akan sakit banget tuh, enggak. Gimana ya, enggak ada, ya udah. Dan itu udah kejadian tahun mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi
nggak ada masalah. Ada kebenaran yang lebih benar. Ya. Nah, di jiwa gimana? Jiwa. Nah, ini dia. Jadi ini sebuah proses nih. Paulus bilang, kita harus renewing our mind terus-menerus. Jadi kalau jiwa, pikiran, kehendak kita segala macam itu terkonek atau bersedia dipimpin oleh roh yang adalah firman Tuhan, maka otomatis, ya simpelnya gini kalau matematik, 2 lawan 1, tubuh cuma 1, tubuh kalah terus gitu. Nah akhirnya apa? Tubuh nurut. Saat kita berkata, batu ginjal, dalam nama Yesus, aku percaya bahwa oleh bilur aku sudah sembuh. Jadi ini semua hanya tipu muslihat. Kau pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada batu ginjal di dalam tubuhku. Amin. Nah, dengan perkataan iman, dengan confirm, yes, firman Tuhan adalah lebih benar daripada apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar, apa yang saya taste, dan segalanya, apa yang saya sentuh gitu ya, 5 panca indera lah. Nah jadi harus terus renew, perbaiki terus. Caranya gimana? Connect dan dipimpin oleh roh. Nah ini yang bagi saya, waduh, benar-benar yang membuat hidup kekristenan saya hidup kekristenan saya tuh kebagi 2 gitu ya. Yang pertama adalah sebelum saya menyadari ini sehingga saya boleh dibilang ya beragama Kristen dan taat baik gitu ya. Tapi bukan itu gitu. Begitu saya memahami dan saya mulai menjalaninya, wow, beda sekali gitu, beda sekali. Nah, tahap kedua ini yang menurut saya, aduh sayang kalau teman-teman nggak nikmatin ini juga gitu. Sayang sekali. Ya. Nah, jadi lihat ya, secara gambaran besarnya, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Ya, saya seorang guru, mungkin belum terlalu paham, saya lebih berdoa Roh Kudus nanti yang akan bukakan pasal. Tanya tapi ya, maksudnya penasaran lah, atau marah lah sama apa yang saya bagikan. Kok kayak begitu? Masa sih gitu ya? Kok bisa sih? Coach Robi ngalamin mujizat, saya enggak gitu. Kok bisa sih? Ya, wah kalau mujizat saya banyak banget. Banyak banget. Tapi itu sesuatu yang saya pikir adalah privilege saja gitu. Itu sesuatu yang yang apa ya? Ya karena kita anak Tuhan gitu. Kita punya privilege itu apa ya? Satu kayak pemisahan jadi spesial gitu kan. Ya, ya itu yang saya rasakan. Jadi apa sih arti dari repent atau bertobat gitu kan ya? Nah, waktu saya renungkan, saya memang suka mempelajari firman sekali lagi. Saya punya apa Bible dengan segala studinya gitu ya, alat-alat studinya. Terus saya juga punya saya teliti juga dari berbagai versi ya, karena Indonesia khususnya seringkali ternyata penerjemahannya kadang kurang optimal gitu, sedangkan yang versi Inggris itu jauh lebih, karena versinya banyak kalau Inggris. Nah saya suka melihat compare satu persatu, plus saya juga mengambil ada terjemahan versi Greek-nya atau versi, kalau yang lamanya kan versi Ibrani-nya gitu ya, Hebrew ya. Nah, jadi itu saya coba ambil, saya coba pelajari, saya satu persatu. Itu kalau udah senang merenungkan firman siang dan malam tuh, itu jadi sebuah keseruan gitu. Karena Tuhan tuh, Roh Kudus tuh buka puzzle kan, kita jadi semangat gitu. Ini puzzle ini nyambung lagi, udah dikit lagi nih. Jadi dapat the whole picture-nya gitu kan. Nah, arti bertobat. Waktu saya lihat di perjanjian lama, jadi bicara orang Farisi, ahli Taurat dan segala macam semuanya, saat mereka berteriak, bertobatlah, repent, ya bertobat. Apa artinya? Saya temukan di dalam Alkitab itu ada 2, ya, ada 2.
Yang pertama adalah, ini saya nggak tahu ngomongnya ya, Naham gitu misalnya, itu lebih kepada penyesalan, menyesal, bersedih, telah melakukan dosa gitu kira-kira kan. Dan yang kedua adalah ada kata-kata suk juga. Jadi kadang dipakai Naham, kadang dipakai suk. Itu kalau Anda punya aplikasi Bible ya yang ada misalnya strong ya, ada strongnya gitu. Nah, strong tuh jadi setiap kata-kata tuh Anda deketin aja kursor ke situ langsung muncul penjelasannya, kata aslinya ya dari Hebrew atau dari Greek gitu kan. Itu akan muncul dan artinya apa. Nah, ini artinya menyesal atau berbalik arah. Oh, benar dong ya. Berarti kan saat kita berdosa menyesal lah. Oke, ya benar, harus menyesal. Kedua, berbalik arah. Itu memang arti taubat. Jadi nyesal, berbalik ke arah terang. Terang, gitu kan? Kita balik arah. Istilah kayak, saya nggak mau lakukan itu lagi. Saya nggak mau lagi berada dalam gelap. Saya tidak mau lagi berjalan ke arah kegelapan itu. Saya mau balik. Saya mau ke terang. Itu yes, itu arti bertobat. Perjanjian lama. Nah, kenapa? Karena waktu Yohanes Pembaptis, setelah Yohanes Pembaptis kan dilanjutkan Yesus ya. Jadi Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ternyata repent-nya itu berbeda. Saat Yohanes Pembaptis dilanjutkan Yesus, repent-nya adalah metanoe atau merubah pola pikir. Pertobatannya itu adalah berubah pola pikirmu. Berubah pola pikirmu. Jadi bukan lagi, menyesal, balik arah. Bukan itu yang diteriakkan oleh Yesus, oleh Yohanes Pembaptis. Bukan itu. Ternyata yang diteriakkan adalah, rubah pola pikirmu. Dan kalau kita lihat kelanjutannya lagi, dikatakan rubah pola pikirmu dan percayalah pada Injil. Pada kabar baik, pada kabar yang terlalu baik. Itu arti sesungguhnya. Ya, gospel itu adalah kabar yang kayaknya nggak mungkin. Ini terlalu baik. Iya, terlalu baik. Kenapa? Karena kekristenan adalah satu-satunya, kalau agama itu kan kita manusia mencoba mendekat kepada Allah, mencoba mendekat untuk bisa berkenan kepada Allah. Itulah agama. Tapi kekristenan berbeda. Kekristenan adalah upaya Tuhan mendekat kepada manusia supaya kembali manusia ini berkenan lagi sama Tuhan. Astaga, ini impossible, ini nggak mungkin, ini kabar yang terlalu baik. Ini enggak, itu gospel. Itulah Injil. Nah, percayalah bahwa upaya Tuhan melalui Yesus Kristus untuk dia berkorban menjadi anak domba. Nah, gambaran anak domba dikorbankan itu kan itu gambaran bahwa nantinya akan ada datang anak domba yang sesungguhnya, Yesus das gitu. Waduh. Saya tuh begitu tahu, astaga. Saya mau nangis. Bapak baik banget. Rubah pola pikirmu. Ini bukan tentang kamu berupaya mendekat, menyesal, berbalik arah. Bukan itu lagi. Tapi ini tentang kamu percaya gak nih ada kabar baik nih dengan imanmu. Makanya keselamatanmu berkorelasi dengan iman kepada juru selamat. Bukan kepada apa yang kamu lakukan. Lalu apa korelasi keselamatan dengan panggilan? Korelasinya gini, ini sebagai penutup ya. Korelasinya begini, dari yang saya pahami. Kenapa saya lihat anak-anak Tuhan struggling saat bicara tentang panggilan, menghabiskan sisa hidup saya dalam panggilan. Banyak anak-anak Tuhan ya yang kayaknya berat gitu, kayaknya susah untuk ngambil keputusan itu. Nah, saya mau sampaikan dulu firman ini. Ya, dikatakan, nih menarik nih, dikatakan, saudara-saudara yang terkasih,
Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan seterusnya gitu ya. Tapi maksud saya gini loh, kan firman Tuhan tuh bukan sembarangan saja ya. Artinya setiap kata tuh dipilih karena pasti ada tujuannya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah gini, kenapa kata-katanya kerjakan? Kenapa tidak dapatkan, upayakan, kalau kita belum dapatkan posisinya ya? Atau kedua, kalau kita kita sudah yakin bahwa kita dapat keselamatan itu, maka pertahankan. Kenapa nggak pertahankan? Kayaknya lebih tepat pertahankan deh. Tapi ini suruh kerjakan. Nah, itu di situ teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah gini loh. Kalau kita tidak menyadari konsep ini, maka fokus kita sepanjang hidup kita, ya boleh jadi kita beragama dengan baik ya. Nah, tapi fokus kita ada nih, anak-anak Tuhan, ya termasuk yang mungkin yang di luar sana yang bukan anak Tuhan, adalah kita berupaya untuk selamat. Ada istilah, di sini cuma sementara, ya singgah sementara. Nah, goal kita ada eternal life. So, ayo kita harus kumpulkan semua perbuatan baik kita dan segala-segala supaya nantinya gitu. Jadi upaya untuk selamat. Habis waktu kita ke sana, betul nggak? Habis. Kita akan selalu berupaya. Nah, yang kedua adalah untuk tetap selamat. Jadi tadi mempertahankan. Upaya kita ada gimana mempertahankan. Oh, dikatakan, oh gini, begitu jatuh dalam dosa harus begini, harus begitu, harus begini. Wah, pokoknya jadi saya ngalamin, saya dulu orang, waduh, boleh dibilang orang begitu karena lahir baru saya dapat, saya tadinya mau bunuh diri, jadi saya berapi-api dalam Tuhan gitu, dalam pengetahuan saya, dalam level rohani saya menjadi orang yang sangat taat sama Tuhan. Bener-bener gitu ya, dalam arti kata taat yang gimana sih? Wah, ya. Nah, tapi harus saya akui, saya taat. Saya pagi doa, saya janji, saya nggak mau bikin dosa dan segalanya. Hasilnya apa? Saya jatuh dalam dosa, mundur satu langkah. Wah, saya menyesal, saya bertobat, saya berbalik arah, saya nangis, saya mohon ampun, saya lanjut. Oke, sekarang saya akan lakukan, maju 2 langkah. Lalu malamnya jatuh lagi, mundur 2 langkah lagi. Jadi hidupnya tuh cuma kayak jalan di tempat gitu loh. Dan itu terus menerus seperti itu. Sampai ujungnya saya waktu itu sampai, Tuhan, susah banget. Nah, biasanya 2 tuh, antara saya menyerah karena bebannya terlalu berat, ya. Atau yang kedua, saya jadi orang Farisi. Yaitu saya jadi merasa bahwa saya sudah, padahal belum. Farisi kan gitu. Saya sudah suci, padahal belum kenyataannya. Tapi dia merasa sudah. Hipokrit itulah artinya kan. Tapi ternyata bukan itu. Kalau kita udah tahu, no, saya udah lahir baru, saya udah ada Roh Kudus dan udah digaranti keselamatan saya. That's it, selesai. Terus ngapain dong? Kalau udah selamat, selama ini saya berupaya untuk selamat, ini sisa waktu saya masih puluhan tahun di dunia ini ngapain? Nah, itu dia. Kalau kamu sudah paham konsep itu, berarti selanjutnya adalah ya berjalan dalam panggilan. Makanya Paulus bilang itu semua. Udah sekarang saya fokus, saya berlari, saya dalam pertandingan iman ini, saya gimana cara saya harus menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas saya gitu. Saya harus dapatkan mahkota itu. Wow, itu yes, itu dia. Jadi kayak nggak habis lagi waktu saya di sana. Tapi saya bisa fokus. Dan menariknya adalah dalam perjalanan itu, effortless change. Tiba-tiba saya jadi manusia yang lebih baik. Tiba-tiba cara berpikir saya jadi lebih baik. Tiba-tiba saya berkurang dalam berdosa. Kenapa? Ya karena tadi yang penting kita decide
mau dituntun oleh roh. Kadang-kadang ketuntun daging. Yes. Tapi tadi ya udah, doesn't matter ya. Jatuh bangun pun nggak ada masalah lagi. Kenapa? Saya sudah tahu saya selamat. Dan dalam kondisi apapun, saya nggak ada masalah dengan masalah layak tidaknya saya untuk melayani Tuhan dalam panggilan. Saya dilayakkan oleh karena karya Yesus, bukan oleh karena perbuatan saya. Dan saya pun diselamatkan karena karya Yesus, bukan karena perbuatan saya. Baru di situ kita bisa benar-benar sepenuhnya berjalan dalam panggilan.